Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas latihan soal dasar pemetaan penginderaan jauh dan SIG yang sudah ada di E-modul. Nah, di sini adalah pembahasannya. Ada 10 soal yang akan kita bahas. Oke, kita lanjutkan saja. Yang pertama, soalnya adalah salah satu kegunaan peta adalah sumber informasi geospasial. Mengapa peta dapat dijadikan sebagai sumber informasi geospasial? Nah, karena peta memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama yaitu menyajikan data ke ruangan, karena geospasial adalah ruang yang ada di bumi. Jadi bentang alam dan bentang budaya itu dapat disajikan melalui peta. Terus kedua yaitu adanya dapat menganalisis data spasial, data keruangan, seperti luas wilayah dan volume objek. Ketiga, menyajikan data keruangan untuk kepentingan perencanaan wilayah. Ini adalah untuk perencanaannya, sehingga ketiga ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi geospasial. Lanjut, soal kedua. Peta rupa bumi sering digunakan sebagai pedoman penyusun peta tematik. Mengapa demikian? Peta rupa bumi ini adalah biasanya peta korografi atau peta umum yang menyajikan kenampakan alam saja. Kalau yang tematik itu biasanya sudah dikhususkan, sehingga untuk membuat peta tematik, peta yang khusus, kita bisa menggunakan peta yang umum terlebih dahulu. Ya, ini informasinya bisa dibaca sendiri. Lanjut ketiga, soal ketiga ini berkaitan dengan skala, perbandingan skala. Karena yang diketahui adalah skalanya kedua peta, jadi yang dicari adalah jarak peta kedua. Ini bisa dengan mudah digunakan perbandingan. Ketemunya adalah 5 cm. Silakan dicek jawaban kalian. Terus nomor 4, jenis peta yang sering digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan pertanian adalah peta rupa bumi dan peta tanah. Mengapa kedua peta tersebut sering digunakan untuk analisis kesesuaian lahan? Peta rupa bumi dan peta tanah sering digunakan untuk kesesuaian lahan karena mampu menyajikan informasi. Kalau peta rupa bumi itu menyajikan informasi seperti ketinggian tempat dengan potensi curah hujan, suhu, kemiringan lereng. Sedangkan peta tanah itu bisa menyajikan informasi terkait dengan jenis tanah. Keduanya jika digabungkan itu akan menjadikan peta yang sesuai untuk lahan pertanian. Lanjut nomor 5, itu adalah pemilihan jenis proyeksi peta yang sesuai dengan wilayah yang akan dipetakan. Mengapa wilayah Indonesia digambarkan dengan proyeksi silinder? Masih ingat bahwa proyeksi itu ada 3, yaitu proyeksi silinder, proyeksi azimut, dan proyeksi kerucut. Dari ketiga ini memiliki karakteristik tertentu yang sesuai digunakan untuk wilayah-wilayah di muka bumi. Kenapa kok Indonesia cocok dengan silinder? Karena bidang silinder yang mempunyai bola bumi di bagian ekuator, sehingga wilayah-wilayah di sekitar ekuator seperti Indonesia dapat tergambar dengan luasan yang sesuai. Karena wilayah yang menempel pada tabung silinder ini adalah wilayah yang bagian tengah dengan menggunakan silinder, sehingga kawasan ekuator akan tergambarkan dengan hasil yang baik. Nomor 6, untuk nomor 6 ini kita bisa menggunakan rumus skala
Skala sama dengan jarak foto dibagi jarak lapangan. Nah, jarak foto itu yang mana? Foto itu adalah panjang fokus. Panjang fokusnya adalah 4 cm. Jangan sampai keliru. Terus untuk jarak lapangannya adalah 4000 meter. Nah, di sini satuannya beda. Jadi disamakan dulu, karena yang lebih kecil adalah cm, maka dijadikan cm. 4 per, karena meter ke cm itu adalah turun 2, jadi dikalikan dengan 100, jadinya 400.000. Nah, tinggal dibagi, ya, ketemu 1/100.000. Ya, skalanya adalah 1/100.000. Ini adalah untuk rumusnya. Ada 2 jenis rumus. Kalau ada yang diketahui dengan tinggi wahana, maka menggunakan rumus yang kedua yang sudah dipelajari di materi. Kita lanjutkan nomor 7, yaitu mengapa pengenalan objek pada citra inframerah thermal didasarkan pada perbedaan rona dan objek. Nah, kita tahu citra inframerah thermal itu adalah untuk citra non-foto, di mana dia mendeteksi dengan adanya suhu. Sehingga kenapa kok yang digunakan adalah rona? Karena semakin panas suhunya akan semakin tinggi. Dengan suhu yang semakin tinggi, maka ronanya akan semakin pekat. Nah, itu yang akan digunakan. Seperti contohnya adalah mendeteksi kawah sebuah gunung. Ketika kawahnya itu aktivitas magmanya naik, dia akan ronanya akan semakin merona. Tetapi ketika dia aktivitasnya lagi turun, maka ronanya juga akan berubah. Lanjut, nomor 8. Perbedaan rona objek pada citra penginderaan jauh dapat digunakan sebagai dasar interpretasi. Mengapa rona objek pada citra penginderaan jauh dapat berbeda-beda? Nah, karena adanya faktor-faktor. Dipelajari lagi berkaitan dengan 8 unsur interpretasi citra. Di antaranya adanya objek, permukaan kasar dan halus. Ini nanti berkaitan dengan tekstur, terus bahan yang digunakan, jenis film yang digunakan. Nah, ini ketika citra foto dia menggunakan film, ketika citra non foto dia akan menggunakan detektor. Keadaan cuaca, letak objek, dan waktu pemotretan ini juga berpengaruh. Ketika waktu pemotretannya mendung, maka warna yang dihasilkan juga akan lebih gelap dibandingkan ketika dia cerah. 9. Objek yang tergambar dalam citra penginderaan jauh diperoleh dari interaksi sumber tenaga dan objek yang sesungguhnya. Bagaimana hubungan antara dua hal tersebut sehingga penampakan objek dapat citra oleh sensor, dideteksi oleh sensor. Radiasi dari sumber tenaga penginderaan jauh mengenai objek-objek di bumi dan sebagian lagi dipantulkan. Setiap benda memiliki karakteristik masing-masing. Ketika benda itu dapat memantulkan cahaya atau dapat menyerap cahaya. Nah, perbedaan ini diolah dan disajikan melalui citra penginderaan jauh. Nah, dari kedua perbedaan ini bisa tergambar jelas bahwa benda itu termasuk benda yang dapat menyerap atau dapat memantulkan cahaya. 10. Proses editing dalam SIG memiliki peran penting terhadap keakuratan data yang dihasilkan. Identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam proses editing.
Nah, proses editing itu merupakan proses perbaikan hasil digitasi. Kalau digitasi itu adalah pemotongan penampakan alam sesuai dengan kelompoknya, di kelompok-kelompokkan digitasi. Lah, kalau editing itu adalah perbaikannya. Jadi setelah digitasi itu kemungkinan ada sesuatu yang lebih kecil lagi yang tidak sampai terkonek dengan garisnya. Lah, ini bisa diperbaiki dengan editing. Misalnya kesalahannya adanya kelebihan garis, ada double 2, atau adanya garis yang tidak menyambung. Lah, ini nanti ketika sudah selesai, nanti warnanya juga akan berpengaruh, garis ganda dan kesalahan dalam pelabelan ini juga akan pengaruh. Nanti berdasarkan kriterianya juga akan berpengaruh terhadap proses perencanaan ini, sehingga editing ini juga merupakan proses yang penting dilakukan dalam SIG. Ya, demikian itu tadi 10 soal yang sudah kita bahas soal latihan di KD2 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.